Kemudian misalnya ada ulama yang mengatakan bahwa bid'ah itu tidak semua sesat. Ada bid'ah dolalah, ada bid'ah hasanah. Nah, sekarang kami tanya, jika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan semua bid'ah sesat, para sahabat mengatakan semua bid'ah sesat, kemudian ada ulama yang mengatakan tidak semua bid'ah sesat, apakah antum akan mengikuti Rasul sahabat atau mengikuti ulama? Maka kami sendiri akan mengikuti perkataan Rasul dan para sahabat. Yang menjelaskan sedikit saja, sebagian orang yang mempertahankan adanya bid'ah hasanah, apakah mereka tahu apa yang dimaksud bid'ah hasanah oleh Al-Imam Syafi'i, oleh Imam An-Nawawi, Is bin Abi Salam? Mereka semua yang mengatakan bid'ah hasanah itu bukan yang kita bayangkan sekarang. Jadi yang dimaksud bid'ah hasanah oleh Imam Nawawi, Imam Syafi'i, oleh Is bin Abi Salam bukan ritual-ritual ibadah yang sekarang sering mereka gembar-gembarkan seperti merayakan Muludan dan seterusnya. Bukan, yang dimaksud bid'ah hasanah yang mereka sebutkan oleh para ulama bukan ritual-ritual ibadah, bukan, tetapi sarana-sarana. Kan bisa disebutkan bid'ah hasanah itu contohnya apa? Seperti membangun pondok pesantren, membukukan mushaf Al-Quran. Nah, sekarang kami tanya, apakah sekolah itu ritual ibadah atau sarana? Dan apakah Al-Quran juga ini ritual ibadah atau sarana untuk membaca Al-Quran? Nah, yang beliau sebutkan bid'ah hasanah itu ini, yaitu sarana-sarana, bukan ritual ibadah. Makanya jika ada orang sekarang mengatakan bahwa maulid Nabi bid'ah hasanah, itu tidak nyambung dengan apa yang disebutkan oleh ulama-ulama yang meyakini adanya bid'ah hasanah. Jadi sudah terbantah. Saya sudah malas sekali kalau hanya untuk menanggapi orang-orang sekelas Daswan ini. Bawa kitab sudah malas lah. Cukup dengan narasi saja. Toh head to head ucapannya sudah aneh. Yang pertama membandingkan ucapan ulama dengan sahabat dan Nabi itu sudah aneh. La khilafah fi annahu aneh. Gila. Yang kedua, dia bilang bid'ah yang dimaksud bukan ritual keagamaan tetapi adalah sarana. Itu juga sudah terbantah dengan ulama yang mengatakan maulid Nabi itu bid'ah hasanah. Sementara Daswan mengatakan bukan itu yang dimaksud. Tetapi yang dimaksud membangun jembatan, membangun sekolah. Iya, membangun jembatan, menyusun Al-Quran. Maulid Nabi itu disebut oleh ulama sebagai bid'ah hasanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ja'alanallahu wa iyyakum min ahlil khairi was sa'adah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Semoga Allah jadikan kita orang-orang yang urusan dunianya beruntung, urusan akhirat juga beruntung. Siapapun Anda, setuju tidak setuju dengan konten saya, kita saling mendoakan saja. Apa yang saya tayangkan di cuplikan itu adalah ceramahnya Al-Ustadz Daswan. Sebetulnya mungkin dia tidak bermaksud untuk menanggapi video saya, tetapi judulnya itu loh, Ustadz Daswan menjawab fitnah Zaka. Ya biasa mereka itu ya, tidak punya modal tapi mau jadi YouTuber, akhirnya membuat narasi-narasi sebatas judul yang bombastis walaupun isinya tidak nyambung. Tetapi ya sudah kadung saya tayangkan, maka harus saya tanggapi. Itu sudah pernah disampaikan oleh Ustadz Firanda, bahwasanya bid'ah yang dimaksud hasanah itu adalah bid'ah wasilah. Jadi anggap saja saya meluruskan Ustadz Daswan. Yang pertama, kalau dia bertanya mau ikut ucapan ulama, misalnya Imam Syafi'i yang mengatakan Al-Muhdas Kismani, atau ikut Imam Is bin Abdi Salam yang mengatakan bid'ah ada 5, atau ikut Imam Nawawi, atau ikut Ibnu Hajar Al-Asqalani, atau banyak sekali ulama itu yang mengatakan bahwa kullu bid'atin itu amun maksus, am yang ditaksis, artinya maksudnya bukan semua bid'ah tetapi ghalibul bid'ah. Ini ucapan ulama. Lalu dibandingkan dengan hadis Nabi dan ucapan sahabat bahwa semua bid'ah sesat. Mau ikut siapa? Jawaban saya, pertanyaannya goblok, pertanyaannya dungu. Atau kalau tidak goblok, tidak dungu, pertanyaannya adalah pertanyaan orang yang tidak tahu diri, merasa lebih paham tentang hadis itu daripada para ulama. Sehingga dia posisikan seolah-olah dia punya pemahaman yang lebih sesuai dengan Rasulullah, lebih sesuai dengan sahabat. Sementara ulama yang membagikan bid'ah menjadi 2, itu tidak memahami hadis itu. Sehingga mereka dianggap satu bagian tersendiri dan hadis Nabi bagian tersendiri. Maka dikomparasikan lalu pilih yang mana. Kalau tidak goblok dan tidak dungu, tidak akan muncul pertanyaan seperti itu. Karena dia paham seharusnya. Ulama mengucapkan bid'ah dibagi 2, bid'ah dibagi 5. Itu juga kandungan dari hadis itu. Cuma menurut pemahaman mereka. Jadi di mana kita membandingkan dua hal yang tidak ada pertentangan ini? Toh mereka tidak mungkin menarasikan narasi-narasi yang menyelisihi hadis Nabi. Kalaupun menurut kamu menyelisihi sehingga kamu posisikan dua hal ini bertentangan, karena goblok saja, karena bodoh saja, atau karena terlalu sombong, merasa lebih memahami hadis itu, merasa lebih paham apa maksud Rasulullah daripada para ulama, merasa lebih keren dari Imam Syafi'i sehingga ucapan Imam Syafi'i Anda posisikan bertentangan dengan hadis Nabi, sehingga pilih mana. Kalau tidak diposisikan bertentangan, artinya kalau tidak ada buruk sangka di kepalanya, tah buruk sangka, tah kebodohan, ketidaktahuan diri, tidak mungkin akan berani menarasikan pertanyaan mau ikut Rasulullah atau mau ikut ucapan ulama. Dan narasi ini sering diucapkan
Badrus Salam juga pernah, Sofyan Khalid juga pernah. Tidak boleh menolak ucapan Nabi dengan ucapan ulama. Si goblok, siapa yang menolak ucapan Nabi? Siapa yang membandingkan? Itu kan asumsi, narasi, dan pikiran Anda. Kita waras lah, hal-hal sampah seperti itu tidak perlu ditanggapi. Dari mulai berangkat berpikirnya sudah aneh, sudah gila sejak berpikirnya. Dikiranya kalau ada ulama punya kesimpulan tentang hadis berbeda dengan pemahaman yang dia ikuti, lalu ulama ini menyelisihi Rasulullah. Sehingga kamu pilih ulama ini apa pilih Rasulullah. Sama dengan Pak Dr. Dasman itu. Ini jalan Rasulullah. Pahala bacaan tidak sampai. Yang mengatakan sampai tidak sampai itu di luar jalur Rasulullah, sehingga mereka berbeda-beda. Ya begitu ya, begitu. So yes, merasa tetangganya Rasulullah, faham betul apa maksud Rasulullah ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau dia bilang, misalnya menerima bid'ah dibagi dua, tetapi maksudnya bid'ah hasanah itu bukan seperti yang kita bayangkan katanya, bukan maulidan, tetapi hanya wasilah. Itu lebih dungu lagi, sangat dungu. Saya bisa buktikan itu dungunya itu sudah mu'tamad. La khilafa baina ahlil aqli atau baina dzawil uqala. Tidak ada perselisihan di antara orang-orang selama akalnya waras bahwa itu dungu. Yang pertama, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani itu yang mengatakan bahwa al-muhdas itu idatan darija atau tan indaraja yang dariju idatan dariju fi al-muhsanat fil mustahsan fahuwa mustahsan. Ibnu Hajar, lalu apa ucapan Ibnu Hajar tentang Maulid Nabi? Maulid Nabi itu adalah bid'ah hasanah. Ingat, Imam Ibnu Hajar mengatakan Maulid Nabi itu adalah bid'ah hasanah. Saya layak bertanya, kamu mau ikut Ibnu Hajar apa ikut Pak Daswan? Ya, itu baru masuk akal pertanyaannya, walaupun sudah geli sebetulnya. Masa sekelas Daswan dibandingkan Imam Ibnu Hajar? Ya untuk jamaahnya mungkin masih masuk pertanyaan seperti itu. Daripada bertanya mau ikut ulama apa ikut Nabi, ya mau ikut Daswan terus. Apa ikut Ibnu Hajar? Abu Syama menulis kitab Al-Ba'is, kitab yang menyerang bid'ah, menulis di situ, wa min ahsani ma ibtada'a fi zamanina. Ahsani ma ibtada'a itu apa artinya? Sebaik-baiknya bid'ah hasanah. Tidak mungkin sebaik-baiknya bid'ah dolalah toh. Dan sebelumnya sudah membahas bid'ah ada dua, ada hasanah, ada qobihah. Lalu yang baik dari bid'ah hasanah contohnya Maulid Nabi. Jadi kalau di bahasanya Daswan ini Maulid itu ritual, sehingga tidak mungkin itu maksud ulama, terbantah dengan ucapan Ibnu Hajar, itu yang dicontohkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Tidak ada di kurun pertama, tidak ada di masa Nabi, tidak ada di masa sahabat, tetapi selama tidak bercampur dengan hal-hal al-mahdurat, hal-hal yang dilarang, maka itu adalah bid'ah hasanah. Itu ucapan Ibnu Hajar, tidak perlu saya tampilkan kitabnya. Semua orang sudah paham itu. Kodok-kodok aja sudah paham. Ini sudah sering dibicarakan. Yang kedua, Imam Is bin Abdissalam mencontohkan bid'ah yang mubah itu salaman. Salaman itu sarana apa bukan? Justru ente yang buat-buat istilah bid'ah sarana, bid'ah wasilah. Astagfirullah. Dari mana ada sesuatu itu dibagi? Oh ini sarana, oh ini bukan. Itu kan mengada-ngada. Contohnya buktinya ketika ulama membahas tentang bid'ah, tidak membagi. Memang ada yang berbentuk membangun sekolah. Membangun sekolahnya itu ya ibadah. Sekolahnya statusnya sebagai sarana, membangunnya ya ibadah. Kalau bukan ibadah ngapain kita kerjakan, dapat apa? Belajar ilmu nahu, belajar ilmu kalam, bahkan kata Imam Asyatibi itu harus ya, biar kamu tahu ya. Imam Asyatibi itu mengharuskan orang belajar ilmu kalam ya. Setidaknya orang-orang tertentu untuk menolak orang-orang yang menyampaikan keraguan-keraguan tentang Allah. Ada itu dalam Al-I'tisam ya. Kamu kan memuji sekali Al-I'tisam, tapi di bagian ini kamu seolah-olah tidak tahu, mengutuk-ngutuk ilmu kalam, padahal Imam Asyatibi mengatakan harus belajar ilmu kalam. Jadi sudah terbantah. Saya sudah malas sekali kalau hanya untuk menanggapi orang-orang sekelas Daswan di bawah kitab, sudah malas lah. Cukup dengan narasi saja. Toh head to head ucapannya sudah aneh. Yang pertama membandingkan ucapan ulama dengan sahabat dan Nabi, itu sudah aneh. La khilafa fi annahu aneh. Gila. Yang kedua, dia bilang bid'ah yang dimaksud bukan ritual keagamaan tetapi adalah sarana. Itu juga sudah terbantah dengan ulama yang mengatakan Maulid Nabi itu bid'ah hasanah. Sementara Daswan mengatakan bukan itu yang dimaksud. Tetapi yang dimaksud membangun jembatan, membangun sekolah. Iya, membangun jembatan, menyusun Al-Quran. Maulid Nabi itu disebut oleh ulama sebagai bid'ah hasanah. Jadi gitu Pak ya. Allahumma hadina hadasabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.